Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarif Hasani dan ini adalah video bagian ke-7 dari video mengenai game persuasif ya. Jadi persuasif game untuk konsepnya itu adalah melindungi data pribadi. Oke, di video-video sebelumnya ini udah nyampe pada kita klik main, kemudian pas ketemu sama orang kita bisa next kayak gini, ada dialognya. Kemudian setelah itu, nah setelah misalnya ketemu, nah ini nanti ada pertanyaan kayak gini ya. Nah kalau misalnya simpan gimana, abaikan gimana, cuma ini belum sampai nge-save. Nah sekarang yang pertama kita kalau misalnya mau abaikan ya udah dia berarti yang kemarin yang sebelumnya kan udah ya, ketika dia abaikan maka dia cuma menemukan item visible-nya false aja. Nah, sekarang kita kalau misalnya simpan, maka dia bakal masuk ke sistem inventory. Jadi kita punya inventory-nya. Nah, kita mau bikin inventory yang sederhana ya. Caranya kita mau bikin di sini di game utama it shall not. Kemudian kita cari control untuk user interface-nya ya. Kemudian di create aja. Nah, setelah itu kita kasih nama UI ya. Jadi ini adalah untuk user interface yang bakal muncul setiap waktu ketika kita lagi main gamenya gitu ya. Nah, user interface ini dia full rect, oke. Kemudian kita klik kanan, add child node lagi dan kita cari pop up dialog. Oke. Kemudian kita create. Nah, sebenarnya itu banyak pop-up-nya ya, itu terserah mau pakai yang mana, sebenarnya sama aja, cuma mungkin nanti beda penggunaan aja. Oke, nah ini pop-up dialog ini cuma bakal tampil ketika kita ngemanggil. Jadi kalau kita nggak manggil, meskipun dia kayak gini, dia nggak akan muncul gitu ya. Oke, nah nanti dia bentuknya seperti apa, silahkan kita atur aja. Misal dia, misalnya dia segini. Oke, ini untuk pop-up-nya. Nah, misalnya ini adalah pop inventory. Oke. Inventory. Kemudian di sini kita butuh yang namanya button. Ya. Oke, add node lagi. Saya masukkan button. Button ini adalah button inventory-nya. Nah, kalau button ini pasti bakal muncul ya sejak awal dan bakal terus muncul. Ini misalnya kita tulis namanya adalah inventory. Oke, terus si rec-nya kita ganti si scale-nya misalnya 22. Oke, kemudian kita tulis simpan di sini. Kalau misalnya kalian mau dia kayak warnanya diubah, silahkan saja ya. Bisa lihat di video sebelumnya, cuma saya biar cepat aja jadi kayak gini aja ya. Oke, kemudian setelah itu ya button inventory di sini jadi kita bakal coba running dulu deh ya. Oke, kita bakal coba running. Nah, inventory-nya muncul tapi pop-up-nya nggak muncul gitu. Nah, inventory pun bakal muncul kalau kita udah nanti udah mainnya udah mulai gitu kan. Berarti yang si UI ini kita hide lagi, kita masuk ke bagian sini. Nah, di bagian tadi yang ketemu sama orang. Nah, ini ya. Di bagian ini kita mulai UI dot visible-nya sama dengan true gitu. Ya. Oke, kemudian di bagian si button inventory-nya ya, klik dulu button inventory, press-nya double klik di game utama, kita konekkan. Nah, di sininya berarti kalau itu berarti pop up inventory dot visible sama dengan true gitu ya. Oke, jadi nanti kita main. Nah ini kan udah ya. Seharusnya mungkin udah setelah selesai baru di ini ya. Nah ini udah mulai masuk, tapi berarti ini kita ganti aja. Jadi dia nggak ada di bagian sebentar. Nah ini ya, dia nggak di bagian ini, tapi di bagian pas lanjut press.
itu ya. Oke, jadi dia lanjut dulu. Nah, baru mulai muncul. Nanti udah muncul, nanti ini kita coba hide juga ya. Atau misalnya kamu mau dia apa namanya, kita yang nyalakan dulu. Nah, kayak gini soalnya pop upnya. Kemudian kita bikin lagi satu button. Ini kita Ctrl D aja, kita masukkan ke sini. Di sini disconnect. Nah, si inventory ini kita kasih dia X, dan dia adalah sebuah flat. Oke, jadi dia nanti nge-close untuk ini gitu ya. Nah, ini kita kasih nama, dia adalah button close. Jadi nanti ketika button close-nya di press, maka UI pop inventory-nya itu adalah false. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian si inventory kita juga harus masukin rich text label, fungsinya untuk jadi supaya tahu inventory-nya itu ada apa aja sih isinya gitu ya. Oke. Di sini kita kasih scale-nya dulu. Ya, scale-nya 2. Kemudian di bagian teksnya kita tulis, misalnya yang tadi itu ada air, kemudian ada roti, terus ada tadi apa ya, kayu, terus ada batu, terus saya lupa, terus ada obat. Oke. Obat. Nah, ini kita sesuaikan aja urutannya, air, obat, roti. Oke, berarti balik ya. Berarti harusnya air dulu, terus obat, terus roti, kayu, baru batu. Kita make sure lagi. Oke. Nah, ini kita kasih nama, dia misalnya nama item. Oke, kita besarkan seperti ini. Kalau misalnya terlalu kurang besar, boleh ditambahkan lagi si scale-nya ya. Misalnya dia 3, ini 3, boleh seperti ini. Oke, lalu kemudian di sini kita Ctrl D di sini. Ini untuk jumlah item. Jadi kita, nah seperti ini ya. Nah, karena semuanya masih 0, maka kita tulis dia 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, sekarang kita akan running dia. Nah, oh sorry, inventory-nya ini UID kita close dulu. Ya, kita hide dulu. Kemudian kita mainkan. Main. Oke. Lanjut. Nah, ini udah mulai. Udah muncul. Kemudian inventory. Air rubah semuanya 0, di close. Kayak gini ya. Oke, jadi itu untuk pop-up dialognya. Untuk di video selanjutnya kita akan bikin gimana caranya ngisi inventory itu berdasarkan item yang yang ditemukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.